Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920500104 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Pasar Uang dan Modal oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SEMM, semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang pasar uang syariah, di mana video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah pasar uang dan modal. Nah teman-teman, materi yang akan kita bahas yang pertama ada definisi pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang selanjutnya ada urgensi pasar uang dalam ekonomi Islam. Yang ketiga ada karakteristik pasar uang. Yang keempat ada instrumen pasar uang syariah. Yang kelima ada regulasi hukum pasar uang syariah di Indonesia. Dan yang keenam ada produk syariah di pasar modal. Selanjutnya yang ketujuh ada pasar uang syariah di luar negeri. Apa itu pasar uang konvensional dan pasar uang syariah? Pasar uang konvensional. Pasar uang dalam bahasa Inggris atau money market merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor, utang luar negeri. Pasar uang adalah sebuah pasar untuk pemberian pinjaman-pinjaman jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nah teman-teman, pasar uang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membeli dan mengirimkan barang persediaan atau inventory, dan oleh perusahaan-perusahaan yang membantu membiayai jual beli secara kredit atau membiayai kredit konsumen oleh bank-bank untuk membiayai kekurangan-kekurangan cadangan, sementara oleh pemerintah untuk menembatani jurang antara penerimaan pajak dan pembelanjaan pasar uang. Maksudnya saya, pasar uang bukanlah sebuah tempat seperti saham, tapi suatu kegiatan. Kebutuhan akan adanya pasar uang biasanya dilatar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus dipenuhi. Nah, mungkin pasar uang bersama dengan pasar modal seringkali diartikan sama, padahal kedua jenis pasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya yaitu pasar uang syariah. Pasar uang syariah atau pasar uang Islam adalah bagian integral dari fungsi sistem perbankan Islam. Pertama, dalam memberikan lembaga keuangan syariah dengan fasilitas pendanaan dan menyesuaikan portofolio dalam jangka pendek. Dan kedua, melayani sebagai saluran transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu teman-teman, urgensi pasar uang dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang serupa. Di antaranya adalah fungsi pengaturan likuiditas. Jika bank syariah memiliki kelebihan likuiditas, ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya. Jika mengalami kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu pada mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Dalam pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Adapun pasar uang syariah lebih kompleks dan lebih mendekati mekanisme dalam pasar modal. Pasar uang memainkan peran penting dalam membantu pemerintah dan perusahaan sinkronisasi arus kas keluar dan arus kas masuk, dan bantuan regulator mengontrol suplai uang. Dari pasar uang ini, pemerintah bisa mendapatkan uang tunai cepat dari penjualan atau treasury bills untuk membiayai kewajiban
segera dalam mengantisipasi hasil pajak. Demikian pula perusahaan-perusahaan besar dapat memiliki akses dekat dengan uang tunai cepat dari pasar uang untuk memenuhi kewajiban mereka sendiri. Pembayarannya misalnya gaji, tagihan listrik masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar uang. Yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Yang kelima, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dan jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Nah, teman-teman, selain memiliki kekurangan dari 1 tahun atau jatuh tempo, instrumen pasar uang memiliki karakteristik yang pertama bahwa mereka bisa dijual dalam demonisasi yang sangat besar, hampir tidak dapat diakses oleh rumah tangga dan usaha kecil. Yang kedua, mereka biasanya memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Dan yang ketiga, bahwa mereka memiliki pasar sekunder yang sangat aktif dan likuidit. Yang selanjutnya yaitu instrumen pasar uang syariah. Instrumen pasar uang syariah di sini yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau disebut juga SBIS. Nah, sertifikat SBIS. Nah, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada Repurchase Agreement atau repo SBIS, adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan anggunan SBIS. Yang ketiga ada surat berharga syariah negara atau SBSN, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Yang keempat ada Repurchase Agreement atau SBSN, adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka Standing Facility Syariah. Yang kelima ada instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS, adalah kegiatan transaksi keuangan jangka waktu pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Yang keenam ada surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang dimana surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai. Dan selanjutnya yaitu regulasi hukum pasar uang syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya: peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain.
Bapepam LK selaku regulator pasar modal Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Peraturan nomor Romawi 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga ada peraturan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Materi selanjutnya yaitu produk syariah di pasar modal. Sebentar. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama ada emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada suku. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 memberikan definisi suku sebagai berikut, di mana efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikannya yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Suyuyu dividend share atas yang pertama ada aset berwujud atau ayan maujudat. Yang kedua ada nilai manfaat atas aset berwujud atau manaful ayan, tentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga ada jasa atau al-khadamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat ada aset proyek tertentu atau maujudat masyru' muayyan, dan atau yang terakhir kegiatan investasi yang telah ditentukan atau nasyat istismarin kasah. Yang ketiga ada reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana maksud dalam UU PM. Dalam peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa saham pada bulan Juli tahun 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening, dan cleansing atau pembersihan. Dan selanjutnya yaitu pasar uang syariah di luar negeri. Pertama kali lembaga keuangan yang concern di dalam mengoperasionalkan portofolio syariah di pasar modal adalah Amanah Income Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota The North American Islamic Trust yang bermarkas di Indiana, Amerika Serikat. Tidak lama kemudian, wacana membangun pasar modal yang berbasis syariah disambut dengan antusias oleh para pakar ekonomi muslim di kawasan Timur Tengah seperti Eropa, Asia, dan juga wilayah AS lainnya. Nah, pasar syariah tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, tapi berkembang juga di negara-negara sekuler yang tidak ingin menyanyiakan kesempatan emas ini. Bursa Efek Dunia New York atau Stock Exchange meluncurkan produk yang bernama Dow Jones Islamic Market Index 16 atau disebut DJIMI pada bulan Februari 1999.
untuk menjaga agar investasi yang dilakukan oleh pasar modal syariah ini aman dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang disebut dengan nama Syariah Supervisory Board. Nah, teman-teman, pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang serupa. Di antaranya adalah fungsi pengaturan likuiditas. Jika bank syariah memiliki kelebihan likuiditas, ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya. Jika mengalami kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu pada mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Dalam pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon yang didasarkan atas perhitungan bunga. Adapun pasar uang syariah lebih kompleks dan lebih mendekati mekanisme dalam pasar modal. Ya, teman-teman, itulah materi saya tentang pasar uang syariah. Saya Istiawati, kurang lebihnya mohon maaf. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.